Semuanya saat ini kita akan membuat customized template. Nah, pertama untuk membuat customized template kita harus ke models dan new. Kemudian kita misalnya gunakan saja template bawaan terlebih dahulu yang ini arsitektural dan kita pilih project template. Setelah itu kita okekan saja. Nah, pertama-tama kalau saya pribadi saya atur project unitsnya terlebih dahulu dengan shortcutnya UN. Kemudian lengthnya kita ubah menjadi meter. Dan decimal place-nya jadi 2, simbolnya jadi meter. Kemudian okekan dan okekan. Setelah itu kita ke salah satu elevasinya di kanan sini, project browser, misalnya ke south. Dan ininya kita ubah menjadi yang triangle. Bagian bawahnya juga jadi triangle. Ini kalau misalnya mau diedit isiannya juga sebenarnya bisa. Cuma kalau saya pribadi seperti ini sudah cukup. Setelah itu kita ke level 0 lagi. Dan kita buat dinding bata 15 cm ya. Yang umum kita WA atau toolsnya di sini ya. Nah kita pilih salah satu dinding aja. Karena ini kan dari semua dinding ini biasanya nggak ada yang betul-betul terpakai. Kita harus mengcustomize lagi. Nah, kita pilih salah satu aja dindingnya. Misal kita draw terlebih dahulu. Kemudian klik dindingnya. Edit type. Duplicate kita namakan dinding bata 15 cm. Oke kan. Kemudian strukturnya kita edit. Kita tambahkan plesteran ya. Insert 2 kali dan kita ini geser ke atas. Yang ini geser ke bawah. Nah, bricknya ini sudah benar ya. Kalau materialnya kita klik, ini sudah benar menggunakan brick. Tapi ketebalannya saja yang kita atur. Ketebalnya mungkin cukup 13 cm saja. Kemudian pada material atas dan bawah sini kita materialnya ubah menjadi plester. Coba kita cari ya. Nah, ini ada ya plester. Kita okekan. Dan kasih ketebalannya 1 cm saja cukup. Ini pun sama. 1 cm dan materialnya plester. Kalau kita preview, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Cukup umum ya dinding bata seperti ini. Kalau sudah okekan dan okekan lagi. Nah ini sudah menjadi dinding bata 15 yang biasa kita gunakan khususnya di Indonesia ya. Nah setelah itu kita buat dinding jenis lainnya. Atau dinding truss ram. Biasanya dinding kamar mandi. Nah ini kita draw dulu. Klik. Edit type. Duplicate. Kemudian rename jadi dinding asram. Dan kita okekan. Ini dengan asumsi ketebalnya sama 15 cm ya. Tapi notasinya saja dibedakan. Jadi kan notasinya seperti ini ya. Nah, kalau transform kan seperti ini. Kita edit structure-nya, kita edit brick-nya. Kemudian kita bisa duplicate terlebih dahulu. Kita rename ininya jadi truss ram. Dan pada grafik, oh iya, ini pada appearance kita duplicate dulu ya agar brick pada material ini tidak ikut terubah. Jadi ini kita klik sekali. Nah kalau udah diklik nanti ada kayak kurung satu artinya dia materialnya berbeda dengan brick yang di bawahnya. Kemudian pada grafik kita ke cut pattern, klik saja. Nah kita pilih yang ini nih. Kita pilih yang block work ini.
Setelah itu kita okekan kembali. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini ya, kita okekan saja, okekan kembali dan lihat hashnya sudah berubah. Nah, cuma kalau misalnya masih kebesaran seperti ini, kita bisa edit type kembali, edit, dan kita ubah grafik, patternnya mungkin kita kecilkan kembali. Untuk mengecilkannya kita klik yang pensil, dan ini misalnya kita jadi satu, ininya juga satu. Oke kan, dan seterusnya. Nah, ini sudah cukup ya, 1 senti. Kemudian kita mengcustom lantai. Oh ya, ini jangan lupa kita save terlebih dahulu ya, biar aman. Kita save misalnya ini bisa, terus tambahkan V2 atau versi 2. Save. Oke, setelah kita buat dinding, ini kita delete saja. Karena nanti kalau kita ke wall kembali, ini jenis dinding barunya sudah muncul. Oh iya, kita mungkin buat curtain wall juga ya, custom curtain wall. Mungkin bisa ke storefront. Kemudian kita buat dinding kaca seperti ini. Kita nyalakan thin line-nya agar terlihat. Kemudian klik edit type, duplicate, kita ketik dinding kaca mungkin 1,2 kali 2,4 ya umumnya ya. 1,2 kali 2,4 meter. Oke, setelah itu isinya cari eksterior ini nih, oh ya, glass ini kita vertikalnya menjadi 1,2 dan horizontalnya 2,4 sudah betul ya. Ininya mau fix juga boleh. Jadi pasti 2,4 apa 1,2 dia. Fix distance. Setelah itu ininya kita ganti jadi mulyon yang ini. Ganti semua. Kemudian setelah itu kita okekan. Nah, cuma ada problem kalau misalnya kita buat curtain wall, nah dia kacanya itu tuh posisinya di luar seperti ini. Jadi kalau kita tap pada keyboard, nah posisi kacanya di luar seperti ini. Agar dia pindah ke dalam, kita harus tahu nama jenis family-nya. Di kiri sini nama jenis family-nya adalah curtain panel glazed. Akhirnya artinya pada family sini kita cari curtain panel, system panel, dan klik yang glazed ini, offsetnya kita jadikan 0. Setelah oke, nanti dia akan pindah ke tengah sini. Kalau teman-teman mau tipiskan misalnya ketebalannya 2 cm cukup, bisa juga ini jadi 2. Ini makin kecil ya. Setelah itu kita delete lagi. Karena pasti di sininya sudah tersave ya, jenis kaca yang baru. Oke, save. Kemudian kita buat lantai keramik ke floor. Nah, ini kan pilihannya cuma seperti ini ya. Ke floor kita cari aja yang paling tipis supaya mudah mengeditnya. Kita draw dulu rectangle seperti ini. Checklist, edit type, duplicate, kita ketik lantai keramik 60 kali 60 cm. Edit type. Nah, lapisan keramik kan
umumnya itu tuh keramik dan si semennya. Artinya ini cukup dua lapis dengan ketebalan totalnya itu tuh 12 cm. Artinya mungkin tengahnya strukturnya 11 cm dan keramiknya 1 cm. Kemudian struktur tengahnya kita ubah, cari konkrit. Nah, masukkan aja semen ini, oke kan, dan kita masukkan keramiknya. Nah, karena di sini belum ada, kita buat materialnya terlebih dahulu. Create new material, klik kanan, rename, kemudian ketikkan lantai keramik 60 kali 60 cm. Setelah itu kita klik aset browser yang di bawah sini, kita cari keramik. Nah, ini boleh pakai yang ini nih, yang 3 inch square ini. Masukkan saja. Nah, cuma di sini masih ukurannya tadi ya 3 inch. Artinya kita harus edit si BAM-nya ini. Ini kita klik dan kita ubah jadi 60. Oh, ini karena dua tile jadi 1,2 kali 1,2. Kalau udah dan ini kita checklist. Surface pattern-nya kita klik ke model, cari yang ini ya. Ini kemudian oke, kita cek texture alignment-nya. Sudah oke, oke kan, oke kan lagi, oke kan lagi, oke kan lagi. Nah, ini sudah ada lantai keramik jenis satu. Kemudian buat jenis yang 50 dan 40-nya sama persis. Klik edit type. Ini kita tinggal duplicate saja. Yang satu ini misalnya kita buat 50-50. Edit type, ini edit lagi. Klik kanan, duplicate. Ini jadi 50 dan ini juga 50. Nah, tinggal kita ubah di sininya. Nah, tapi sebelum diubah image-nya ini kita duplicate terlebih dahulu sekali agar tidak lantai keramik 60 ini tidak ikut berubah. Jadi kita duplicate dulu sekali. Image-nya kita klik lagi, ininya kita ubah jadi 1 meter skalanya. Dan oke, oke, oke. Oke, sudah ada dua jenis lantai. Oh ya, kita edit, edit, edit. Surface pattern-nya kita klik dulu. Kita duplicate. Nah, ini berarti jadi 500-500 ya. Dan ini jadi 0,5, 0,5. Oke, 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 oke. Nah, lebih kecil dia. Sama yang 40 juga edit type, duplicate, 40, 40. Oke, edit, edit materialnya. Ke appearance kita duplicate terlebih dahulu. Nah, ini kan jadi dua ya. Klik image-nya. Ini jadi berarti 80 ya. 0,8. Dan ke grafik, klik sini, duplicate. Ini jadi 400 kali 400. 4, 4. Oke, oke. Wis, lupa di ini ya. Lupa di duplicate terlebih dahulu. Duplicate. Oke. Ini kayak masih, oh iya. Kalau gitu ini rename jadi
40, 40. Ini udah benar, tinggal kita rename yang ininya. Oke. Nah, ini kita kembalikan seperti semula ya. Satu, dan ininya jadi yang 500. Nah, ini dia. Oke, oke, oke. Jangan lupa di save. Setelah itu kita mau buat lantai karpot. Lantai karpot itu asumsi semen saja setebal 12 cm. Kita edit saja, duplicate, kita ketik lantai carport. Oke, edit. Nah, ini kita delete saja. Semennya kita jadi 12. Nah, ini kalau mau kita klik, cari mungkin permukaan semen yang halus ya. Mungkin yang ini boleh nih. Yang precast ini. Kalau sudah, oke kan. Oke kan lagi. Oke kan lagi. Mungkin supaya lebih jelas bisa kita ubah ke realistik. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah kita klik, kita edit type lagi, kita akan membuat lantai aspal. Aspal, edit, edit, kita ketik aspal. Coba. Nah, ini dia. Masukkan, masukkan lagi, oke kan lagi. Ini lantai aspalnya sudah masuk. Kemudian kita buat lantai customize kayu. Klik, edit, duplicate, kita ketik lantai kayu. Oke, edit, ubah ke atas. Yang tengah sininya bebas mau konkrit semen atau apa bebas ya. Jadi misal lantai kayu ini bisa parket kah atau bisa lantai keramik tapi motif kayu gitu. Jadi ini yang jelas bagian bawahnya konkrit semen saja. Oke. Ini bisa 11 lagi. Dan strukturnya kita edit. Kemudian kita buat material baru. Kita rename saja. Ketikkan lantai kayu. Oke. Setelah ini kita klik image. Dan kita masukkan tekstur lantai kayu ini. Tekstur lantai kayu ini jika kalian mengakses Revit dasar, program mandiri maupun program reguler, kalian akan mendapat aset-aset seluruhnya termasuk aset tekstur kayu ini. Kita open saja. Setelah itu kita eh, mungkin edit, klik gambarnya, dan ini kita ubah menjadi 1,2 karena ini ada 12 bilah kayu ya. Jadi asumsi 10 sentian. Coba kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya betul ya. 12, 1,2. Kalau sudah done, setelah itu BAM-nya kita checklist dan kita masukkan lagi tekstur yang BAM-nya. Sama dimensinya 1,2. Dan kalau mau tinnya di checklist supaya warnanya lebih gelap ya. Tapi ini mungkin kita terangkan sedikit. Oke, mungkin segini cukup. Dan reflectivity-nya kalau mau dikasih saja sedikit. Nah, oke. Kalau sudah ini kita klik kanan. Kita add to favorite. Ini replace. Masukkan.
Nah, ini sebenarnya sudah ada yang sebelumnya ya. Tapi ini kita rename saja atau ini kita delete gak apa-apa. Delete, klik kanan rename, lantai, kayu, lurus. Setelah itu kalau mau masukin ke library sini boleh sih. Ini replace saja. Ini tuh library kalau kalian mau mengcustom-custom banyak jenis material, nanti kalian bisa masukkan ke library sini. Untuk membuatnya ada di sini, tinggal create new library saja dan ketikkan kemudian save. Nah, setelah masuk seperti ini di oke kan saja. Oh ya, ini oke, sudah betul. Tapi sebenarnya nggak masuk ke library sini juga tidak apa-apa sih. Selama kalian memiliki file yang tadi ya. Jadi file yang custom apa kayu tadi kalian harus punya. Kalau enggak ini tidak akan terdetek di device lain. Oke, dan kasih ketebalannya 1 cm. Oke dan oke. Nah, ini jadi seperti ini nih. Lantai kayunya cukup bagus ya. Nah, kemudian setelah kayu kita coba ke atap. Nah, atap ini umumnya cuma ada generik ini ya. Nah, kita buat atap genteng. Edit type, duplicate, kita ketik saja atap genteng. Oke kan? Edit dan ketebalannya ubah aja jadi 5 cm cukup. 0,5. Edit, coba ketik Spanish. Nah, roofing tile ini. Oke kan? Oke kan? Oke kan? Ini coba aja draw ya. Seperti ini checklist. Nah, ini kita ubah jadi realistik. Nah, oke, sudah apa berubah ya? Delete, delete. Nah, kemudian kita mau mengcustom eh, kayu, tapi yang umumnya kita gunakan baik mau untuk pintu, untuk jendela, ataupun untuk material furniture. Misalnya kita ubah dulu apa buat dulu dinding, saya pakai dinding 15. Kemudian kita masukkan pintu DR, kita masukkan pintu yang single aja yang ini. Setelah itu pintunya kalau kita cek di 3 dimensi kan warnanya seperti ini nih. Warna kayunya kurang bagus. Makanya kita bisa mengcustom kayunya. Caranya di manage material ini sebenarnya sama aja kayak edit material sebelumnya. Pertama kita buat material barunya terlebih dahulu. Create new material, klik kanan, rename misalnya kayu yang gelap ya. Kayu gelap. Setelah itu klik sini image dan kita harus masuk ke C program data coba Autodesk atau saya harus cari dulu si posisi materialnya ya sebentar.
Oke, kalau misalnya tidak langsung masuk ke folder materialnya, kita bisa ke C, program files, kemudian common files. Setelah itu kita cari Autodesk Share, material, sesuai ini saja ya. Ini atau sepertinya di luar dan oh ini dia texture. Nah, ini pilih salah satu match. Nah, underscore. Oh, coba. Kalau nggak ada kita scroll secara manual. Coba wood. Nah, ini dia ya. Wood or color. Open. Setelah itu BAM-nya kita checklist juga. Wood underscore yang BAM. Open. Oke, setelah itu agar kayunya lebih gelap, kita checklist. Kemudian kita reflektasinya mungkin checklist juga, tapi jangan besar-besar ya, sedikit aja. Oke, kalau gini kita klik add to favorite. Oke, ini kita rename menjadi eh, wood gelap gitu ya. Dan ini masukkan juga. Setelah itu oke kan, dan kita klik sini door-nya, edit, dan kita misal ubah ininya menjadi wood yang gelap semua ya. Atau kayu tadi ya, kayu gelap kayaknya. Oh ini dia. Oke, kayu, kayu. Nah ini sudah menjadi kayu yang lebih gelap ya. Ini door-nya juga sama. Oh ironnya yang harusnya jangan ini ya. Ya tidak apa-apa lah. Kalau misalnya terlalu gelap bisa tint-nya kita naikkan sedikit. Coba. Oke. Nah jadi cukup mungkin ya. Ya cukup lah. Oke. Kita balik dan delete saja. Kemudian setelah itu kita mau membuat customize dimensi. Misal kita buat dinding di sini. CO kita buat DI. Buat dimensi seperti ini. Klik edit type. Duplicate. 2,5 ini saya ganti jadi Futura. Biasanya saya menggunakan font ini. Kita ubah menjadi Futura. Dan warnanya saya ganti jadi merah. Nah, jadi nanti seperti ini dia. Nah, kemudian setelah dimensi kita memasukkan teks. Teks ini akan kalian diajarkan cara membuatnya pada salah satu video Metric Basic Course ya. Teksnya kurang lebih seperti ini. Nanti kalian akan diajarkan membuat seperti ini. Ini tinggal masukkan saja, misalnya wall, kemudian eh, door, door kita double klik,
Sama misalnya saja floor ya, karena repetitif. Sama floor coba. Nah ini dia. Oke, ini tinggal load into project and close, masukkan saja di template-nya. Sama tadi juga load into project, masukkan di template-nya. Load into project, masukkan di template-nya. Nah, jadi kalau kita tag, nah nanti dia muncul custom seperti ini. Kalau floor pun sama ya. Nah, lantai kayu, kita ke annotate, tag by kategori. Nah, ini udah ada customnya. Jadi mempermudah ya, mempermudah semua ini. Kemudian kita akan masukkan custom judul gambar. Nah, ini ada judul gambar. Nah, ini ada judul gambar, misalnya yang ini. Kemudian kita masukkan lagi, upgrade, kan, dan 4. Misalnya yang ini dulu, sama persis, load into project, masukkan file utama. Load into project, masukkan file utama. Begitupun ini ya, customize ini akan kalian dapat kalau mengikuti program Revit dasar. Tadi di folder asset, full asset sudah masuk semua custom-custom seperti ini. Untuk mengeditnya juga terdapat pada video salah satu program atau bisa juga mengikuti kelas secara reguler. Ini pun sama masukkan. Setelah itu kita masukkan kopnya. Kopnya saya buka dulu foldernya. Oke, ini kop. Ini kita misalnya yang custom ini double klik. Kemudian ini double klik. Kemudian ini double klik. Misalnya 3 saja dulu. Ini kita load into project juga, masukkan. Load into project, masukkan. Load into project, masukkan. Oke, jadi kalau ini kita buka sheet. Nah, ini kalau kita klik sudah ada custom ini ya, custom copy-nya. Jadi kalau kalian drag and drop ke 0 misalnya seperti ini, dan ininya nih view viewportnya edit type ini pun sudah ada yang tadi ya, misalnya yang ini judul gambar yang sudah di custom, paling tinggal edit type, lainnya kita matikan. Nah seperti ini. Nah sisanya mungkin paling furnitur ini kita delete. Kalau furnitur biasanya saya akan mengkopikan dari project yang sudah saya buat agar lebih mudah. Cuma kalau teman-teman mau memasukkan semua aset yang saya lampirkan pada
Google Drive. Di situ kan ada family ya yang seperti ini. Nah, yang seperti ini kalau misalnya teman-teman mau masukkan semua bisa saja sih. Tinggal dimasukkan, tinggal persis double klik, upgrade model, load into project, klik, escape, delete aja. Dan kalau kita ke arsitektur komponen, ini sudah masuk. Cuma saya biasanya masukkan yang penting-penting saja. Jadi kayak misalnya sofa, kemudian tafel, toilet. Nah, agar mempermudah, saya buka dulu project yang pernah saya buat. Nah, ini kita ke lantai dasar saja. Kemudian kita kopikan seluruh family yang ada di sini ya. Kayak ini tinggal dikontrol tekan saja. Ini dan ini. Oke, towernya, smart TV, ini dining table, custom ini, oh, tidak perlu ini boleh mobil. Oke, sudah. Oh, sama bedside ini. Kalau sudah kita kopikan saja, Ctrl C, kita masukkan ke file template tadi, Ctrl V, oke kan. Klik saja dan finish, oke. Kemudian delete saja. Ini kalau kita klik komponennya kembali, di sini sudah muncul semua ya, muncul semua seluruh furnitur. Nanti kalau teman-teman mau masukkan kembali, tinggal insert, load family, atau dari folder juga bisa. Oke, mungkin segitu saja cara membuat template, sangat mudah dan cepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.